Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, pada kesempatan ini saya dan Akmal akan mempresentasikan tugas. Nah, yang pertama yaitu dari saya, yaitu tugas Qiraah kitab Minahus Saniyah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengkaji kitab Minahus Saniyah yang disusun oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Jadi, kitab ini adalah kumpulan daripada wasiat Ibrahim Al-Matsbuli yang kemudian diberikan keterangan oleh mu'alif, yaitu Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Baik, langsung saja kita mengkaji kitab Minahus Saniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Awalul wasiyah, wasiat yang pertama. Alaika ayyuhal akh bil istiqomati fit taubah. Nah, wahai saudara, hendaklah engkau senantiasa dalam bertaubat. Nah, jadi wasiat pertama Syekh Ibrahim Al-Matsbuli ini adalah kita dianjurkan untuk beristiqomah dalam bertaubat. Nah, sebelum kita membahas uraian daripada taubat, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani memberikan ta'rif atau definisi daripada taubat itu sendiri. Nah, beliau mengatakan at-taubatu fil lughah ar-ruju'. Jadi taubat dalam bahasa atau lughat itu kembali. Nah, sedangkan taubat menurut syara atau syariah ar-ruju' amma kana madhmuman fi syar'i ila ma huwa mahmudan fi syar'i. Nah, secara syariat yaitu kembali daripada perbuatan yang tercela menurut syariat kepada perbuatan yang terpuji menurut syariat. Jadi secara syara itu taubat adalah kembalinya seseorang dari perbuatan yang tercela menurut syariat kepada perbuatan yang terpuji menurut syariat. Nah, tsumma walaha bidayatun wa nihayatun. Nah, dan kepada taubat itu sendiri memiliki tahap permulaan dan puncak. Artinya dalam bertaubat ini ada beberapa tahapannya. Fabidayatuha at-taubatu minal kabair. Nah, kemudian permulaan daripada taubat atau tahapan yang pertama saat kita ingin bertaubat, yaitu bertaubat dari dosa-dosa besar. Tsummas shaghair, kemudian dari dosa-dosa kecil. Tsummal makruhat, kemudian dari perkara makruh. Jadi apabila kita melaksanakan suatu makruh, walaupun itu tidak bernilai dosa, tetapi alangkah lebih baiknya hal-hal seperti itu kita hindari. Apabila kita telah terlanjur untuk melaksanakan makruh tersebut, dianjurkan kita untuk bertaubat. Tsumma min khilafil aula. Nah, kemudian bertaubat dari perbuatan yang berlawanan dengan yang lebih utama. Jadi alangkah lebih baiknya kita menganggap sesuatu yang menganggap utama untuk sesuatu yang sunnah, seperti itu. Kemudian tsumma min ru'yatihil hasanat. Kemudian kita bertaubat dari anggapan bahwa diri kita telah menjadi orang yang baik. Itu. Karena yang dapat menilai diri kita baik atau tidak itu hanyalah Allah. Tsumma min ru'yatihi annahu sara ma'dudan min fuqara'iz zaman. Kemudian kita bertaubat dari anggapan bahwa diri kita sudah menjadi kekasih Tuhan. Tsumma min ru'yatihi annahu shadaqu fit taubah. Kemudian kita bertaubat dari anggapan bahwa diri kita telah benar dalam melaksanakan taubat. Karena sesuatu yang merasa tersebut itu kurang baik dan wajib kita taubati. Tsumma min kulli hadirin yahturu lahu fi ghairi mardhatillahi ta'ala. Dan selanjutnya bertaubat dari segala bisikan hati yang tidak diridhoi Allah Ta'ala. Nah, wa amma nihayatuha fataubatu kullama ghafala an syuhudi rabbih ta'ala tarfata aini. Nah, kemudian tahapan yang paling puncak daripada bertaubat adalah
eh, bertaubat saat setiap kali kita lupa dalam bermusyahadah atau mengingat Allah walaupun hanya sekejap. Ya, jadi tadi adalah beberapa tahapan dalam bertaubat kita. Tahapan taubat seperti itu. Selanjutnya silakan apabila Akmal ada pertanyaan. Ya, eh jadi tadi udah dijelasin ya apa itu pengertian taubat dalam kitab Minahusania. Jadi saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa wasiat pertamanya Syekh Ibrahim Al-Matbuli dalam kitab Minahusania? Lalu Ya, baik. mau langsung jawab apa Oh, gimana? boleh langsung jawab sih. Langsung jawab aja ya udah. Oke, wasiat pertama Syekh Ibrahim Al-Matsbuli adalah seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, yaitu beliau berwasiat bahwa menganjurkan kita semua untuk selalu beristiqomah dalam bertaubat. Seperti itu. Hmm, Oke, nanya lagi nih. Eh, apa pengertian taubat menurut bahasa dan syariah dalam kitab Minahusania? Oke, dalam kitabnya Minahus Saniyah dijelaskan bahwa taubat fil lughah, taubat secara bahasa yaitu ar-ruju' kembali. Nah, kemudian makna kembalinya ini dijelaskan dalam istilah menurut syara yaitu ar-ruju' amma kana madhmuman fi syar'i ila ma huwa mahmudan fi syar'i. Jadi kembalinya seseorang itu dari perbuatan yang tercela menurut syariat kepada perbuatan yang terpuji menurut syariat. Nah, itu dapat dikatakan taubat. Nah, dalam kitab Minahus Saniyah. Hmm, Oke, lalu bagaimana tahapan-tahapan dalam bertaubat menurut kitab Minahusania? Nah, baik. Ya, jadi memang dalam kitab Minahus Saniyah ini taubat dalam kita bertaubat itu ada beberapa tahapan. Tahapan yang paling awal adalah kita mentaubati dari hal-hal yang dosa besar. Kemudian kita bertaubat dari hal-hal yang dosa kecil. Kemudian kita bertaubat dari semua hal-hal yang makruh. Kemudian kita bertaubat dari perbuatan yang berlawanan dengan yang lebih utama. Dan maka sebaiknya kita menganggap utama pada perkara-perkara yang sunat. Kemudian kita bertaubat dari anggapan bahwa diri kita telah menjadi orang baik. Kemudian anggapan bahwa diri kita bertaubat dari anggapan bahwa diri kita telah menjadi kekasih Tuhan. Kemudian dari anggapan bahwa diri kita telah benar dalam berbuat taubat. Kemudian juga kita bertaubat dari segala bisikan hati yang tidak diridai Allah. Jadi walaupun itu masih dalam bisikan hati, kita merencanakan satu yang tidak diridai Allah, nah itu juga harus ditaubati. Alangkah lebih baiknya kita taubati. Kemudian pada tahapan akhir daripada bertaubat itu sendiri yaitu kita bertaubat setiap kali kita lupa mengingat Allah. Maka kita dianjurkan untuk bermusyahadah atau mengingat kembali walaupun sekejap. Seperti itu. Maaf, suaranya tidak terdengar. Oh ya, maaf. Iya, nih mau nanya lagi nih. Kedudukan pada kalimat atau batu fil lugotil ruju'u itu
kata yang berwarna merah itu tadi apa ya? Ya, Coba. baik. Eh At-taubah fil lughah ar-ruju'. Nah, di dalam kedudukan ar-ruju'nya itu dia ini sebagai isim karena ada alif lam. Karena kalau fiil kan tidak ada alif lam ya. Isim. Nah, kemudian dalam ar-ruju' ini dia kedudukannya sebagai khobar. Oke. Seperti itu. Eh, Satu lagi nih, terakhir. Nanya pada kata yang pada kata yukolu taba ai roja'a. Nah, yang berwarna merah itu tadi termasuk kalimat apa ya? Oke. Baik. Ya, tadi pada teks yang telah saya tampilkan itu ada kata ada kalimat yukolu taba ai roja'a. Nah, taba dan roja ini itu sebagai kalimat fiil, fiil fiil madhi. Nah, fiil madi mabni fatah. Jadi akhirannya berharokat fatah. Oh, oke oke. Mungkin cukup sekian pertanyaan dari saya. Kembalikan kepada Lutfia. Terima kasih. Oke, baik. Alhamdulillah. Selanjutnya akan dipaparkan materi yang lain oleh Akmal. Kepada Akmal dipersilakan. Maaf, mic-nya mati. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas UTS Nahwu 2, saya akan memaparkan materi pada pembelajaran Nahwu, yaitu pada bab kalam. Ya, nah, ya Bismillahirrahmanirrahim. Babul kalam. Nah, apa itu kalam gitu? Nah, di sini dijelaskan al-kalamu huwa lafzul murakabu mufid bil wadi. Nah, menurut istilah ulama nahwu, ya, yang dinamakan kalam adalah lafaz yang tersusun, yang berfaedah, dan sengaja atau berbahasa Arab. Nah, eh, maksudnya seperti apa, gitu kan? Nah, jadi menurut para ulama nahwu, kalam itu adalah lafaz. Jadi seperti kata yang tersusun dan memiliki makna atau memiliki arti atau berfaedah tadi ya. Lalu sengaja itu maksudnya diucapkan secara sengaja atau berbahasa Arab. Nah, berbahasa Arab ini kan karena yang menyebutnya ulama nahwu, jadi ngomongnya berbahasa Arab gitu kan. Nah, lalu sekarang kita jelaskan, kita perinci, kita jelaskan per satu-satu ya. Apa itu lafaz
Nah, yang pertama tadi kan ada lafaz di sini. Nah, kita bahas dulu lafaz. Uh, Lafaz adalah suara yang mengandung sebagaimana dari huruf hijaiyah yang 28. Nah, eh jadi kalau bukan selain huruf hijaiyah yang 28, berarti itu tidak bisa disebut lafaz. Nah, contohnya seperti pada lafaz Zaidun. Ya, pada lafaz Zaidun. Nah, lafaz Zaidun ini adalah suara yang terdiri dari huruf hijaiyah yang ada 28 ya. Nah, hurufnya itu apa aja? Nah, yang pertama za, ada za, ya, dan dal. Nah, jadi huruf Zaidun ini dapat dikatakan lafaz karena mengandung huruf hijaiyah yang 28. Tapi jika tidak mengandung eh, sebagian huruf hijaiyah, maka tidak dapat disebut lafaz. Nah, yang tidak dapat disebut lafaz itu contohnya seperti apa gitu. Nah, di sini dijelaskan yaitu seperti suara kandang. Maksudnya itu kayak bunyi-bunyi hewan, kayak bunyi sapi, itu bukan termasuk lafaz ya. Nah, dan lain-lain. Begitu juga tidak disebut lafaz suatu yang memberikan pemahaman. Nah, apa itu maksud dari sesuatu yang memberikan pemahaman? Contohnya seperti isyarat, isyarat atau rambu-rambu di jalan. Nah, itu tidak dapat disebut lafaz karena ya itu berupa isyarat atau rambu-rambu. Jadi tidak mengandung huruf hijaiyah yang 28, maka tidak sah kedudukannya disebut lafaz. Nah, selanjutnya setelah lafaz yaitu ada murokab. Nah, kita bahas murokab. Murokab adalah lafaz yang tersusun dari dua kalimat atau lebih. Nah, gimana tuh maksudnya? Nah, seperti contohnya nih, pada Zaidun, koma, maksudnya koma Zaidun dan Zaidun Koimun. Nah, ini kan ada dua kalimat ya, ada koma dan Zaidun. Nah, berarti ini adalah murokab, itu lafaz yang tersusun, ya kan? Ini lafaz nih, koma itu kan lafaz tersusun. Eh, dan terdiri dari dua kalimat. Nah, ini ada dua kan, ada koma dan Zaidun. Nah, berarti secara otomatis ini disebut, ini disebut merokap. Oke. Eh, Nah, lanjut ya. gimana Mal? Suaranya masih ada kan? Masih? Oke. Nih lanjut. Nah, selanjutnya ada mufid.
Mufid adalah lafaz yang tersusun dari bukan salah. Mufid adalah lafaz yang berfaedah. Artinya lafaz yang menunjukkan pada makna. Sekiranya orang yang mendengarkannya itu eh, tidak mengaku tidak membutuhkan penjelasan atau maksud lagi gitu. Ya. Nah, jadi yang dimaksud mufid itu adalah lafaz yang berfaedah. Artinya lafaz yang menunjukkan pada makna sekiranya orang yang mendengar lafaz kita itu tidak membutuhkan penjelasan atau maksud lain, atau orang yang mendengarkan itu tidak perlu bertanya lagi. Maksudnya gimana nih? Nah, mufid kalimat yang berfaedah. Jadi dengan kita berbicara atau mengucapkan lafaz, itu orang-orang akan paham apa yang kita ucapkan gitu, sehingga tidak ada gagal paham pada saat orang mendengar lafaz yang kita ucapkan. Jadi itu yang disebut mufid ya, yang itu lafaz yang memiliki arti atau makna. Jadi jelas gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir itu wadi. Nah, wadi ini adalah perkataan yang disengaja, ya, tadi disengaja atau perkataan yang berbahasa Arab. Nah, jadi maksudnya itu dengan kita berlafaz itu kan secara tidak langsung kita menggunakan bahasa sehari-hari. Nah, kalau di sini kan menurut ulama nahwu ya, jadi pakainya bahasa Arab gitu. Jadi itu tadi wadi ya, perkataan yang disengaja. Nah, Oke. oke, mungkin itu aja sedikit penjelasan dari saya mengenai bab kalam. Selanjutnya apakah dari Lutfi ada pertanyaan? Silakan. Oke, ada ya. Ada pertanyaan. Nah, pertanyaan yang pertama, coba tolong jelaskan ulang apa itu kalam menurut ulama Nahwu. Kemudian jelaskan secara singkat beserta contohnya. Oke, jadi tadi ya, nah, kalam menurut ulama nahwu itu, menurut istilah ulama nahwu, yang dinamakan kalam yaitu adalah lapas yang tersusun, yang berfaedah dan sengaja atau berbahasa Arab. Tadi apa contohnya ya? Contohnya ada pada kata Zaidun. Ya, Zaidun. Ah, ya, gimana? Mm-mm. Mm-mm, Zaidun, ya lanjut. Oh ya, Zaidun. Jadi Zaidun ini kan terdiri dari huruf jaiyah ya, yang 28. Ada za, ya, dan dal. Mm-mm. Gimana? Paham Oh iya, apa tidak? paham. Ya, Fahim tuh. Oke, selanjutnya yaitu lalu apa yang dimaksud dengan lafaz? Tolong jelaskan ulang ya, serta contohnya. penjelasannya nggak jauh beda dari tadi ya. Yang terdiri dari apa sih, Hmm. yang terdiri dari 28 huruf hijaiyah. Maksudnya huruf hijaiyah yang 28. Nah, contohnya tadi Zaidun, ada Zai, Ya, dan Dal. Nah, jadi itu sedikit penjelasan dari apa itu lapas. Oke, baik. Selanjutnya, tolong jelaskan ulang tentang maksud dari murokab beserta contohnya. Murokab, ya. Murokab ini
lafaz yang tersusun. Jadi setelah tadi kita mempelajari lafaz yang ada apa yang tersusun dari 28 huruf hijaiyah, murakkab. Nah, tadi kan jadi lafaz udah ya. Nah, jadi Mm-mm. lafaz ini ada lafaz-lafaz gitu. Oh Jadi ya ya. Ya. lafaz-lafaz yang tersusun. Oke oke. Yang Lafaz yang ada tersusun ya, jadinya Iya, murakkab. mm, Oke. eh, apa contoh ya? Contohnya ya. Ya. Contohnya ini ada nih tadi ya, koma Zaidun. Nah, itu kan ada dua dua Lafaz. lafaz ya, koma dan Mm-mm. Zaidun. Nah, jadi itu disebut dengan murokab. Murakkab. Oke. Ya, paham paham. Selanjutnya, tolong jelaskan ulang tentang mufid beserta contohnya. Mufid itu lafaz yang berfaedah atau memiliki arti. Jadi misalnya contohnya ya, nih, langsung contohnya aja. Koma Zaidun ya. Nah, dengan kita berlafaz atau mengucapkan kalam ini, koma Zaidun, nah itu kan orang-orang akan paham gitu kalau yang kita ucapkan itu Zaidun bangun gitu kan. Oh ya. Mhm. Paham kan maksud dari arti yang Ya, saya ada. ucapkan Mhm. tadi gitu. Jadi orang Ya, ya. langsung paham. Ah, jadi ada makna atau faedah pada Mhm. kalimat koma Zaidun itu. Oh ya ya. Oke. Oke. Pertanyaan yang terakhir, tolong jelaskan ulang tentang wadi. Wadai itu adalah perkataan yang disengaja atau berbahasa Arab menurut istilah ulama nahwu. Nah, jadi kenapa eh, disengaja atau berbahasa Arab? Karena secara tidak langsung itu kan kita berlafaz apa menggunakan kalam itu kan berlafaz dengan menggunakan bahasa kita sehari-hari gitu. Jadi dengan Mhm. kita menggunakan bahasa kita sehari-hari kan secara tidak langsung kita sengaja mengucapkan lafaz atau kalam yang berbahasa ya bahasa kita sehari-hari kalau menurut istilah ulama nahwu di sini kan berbahasa Arab gitu. Nah, jadi Mhm. itu sedikit penjelasannya tentang wadi. Oke, oke, Eh, syukran. Oke ya, sekiranya cukup penjelasan pada bab kalam pada kali ini. Eh, Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan kepada Lutfia. Baik, alhamdulillah telah selesai sesi presentasi dan diskusi saya dan Akmal. Semoga bermanfaat. Sekian dari kami. Hadza wallahu yara'ana wa yahfazuna walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.